Kenapa ya? Aku tuh udah berusaha, udah buka hati. Tapi jodoh nggak datang-datang juga. Kalimat itu mungkin pernah kamu ucapkan. Atau setidaknya, pernah melintas diam-diam di benakmu saat melihat temanmu satu persatu menikah. Sementara kamu masih bertanya-tanya, apa yang salah sama aku? Padahal, kamu bukan orang jahat. Kamu punya pekerjaan. Kamu berusaha jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu mencoba untuk ikhlas. Tapi tetap saja, jodoh seperti enggan menghampiri. Seperti ada jarak tak terlihat antara kamu dan pasangan yang kamu impikan. Dan bisa jadi jawabannya bukan pada penampilan luar, bukan juga pada algoritma aplikasi dating, atau pada kurang usaha. Bisa jadi penyebabnya adalah energi spiritualmu yang rendah. Tenang, ini bukan tuduhan. Ini adalah ajakan untuk melihat ke dalam. Karena banyak dari kita terlalu sibuk memperbaiki tampilan luar, tapi lupa bahwa jiwa kita pun punya frekuensi, dan cinta adalah resonansi. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa yang kamu sefrekuensi. Pertama, energi spiritual. Frekuensi yang tak terlihat, tapi terasa. Setiap manusia memancarkan energi. Ini bukan sekadar metafora. Dalam kajian bioenergi, psikologi transperson, dan spiritualitas timur, diyakini bahwa tubuh manusia adalah pusat dari berbagai medan energi, dikenal juga dengan istilah cakra, chi, atau prana. Tergantung tradisi yang digunakan, energi spiritual adalah bentuk frekuensi halus yang muncul dari kondisi batin kita, rasa syukur, ketulusan, cinta, trauma yang belum sembuh, luka batin yang tertahan, atau bahkan rasa tidak layak dicintai. Semua itu adalah sinyal yang dipancarkan terus-menerus ke semesta. Dan tanpa sadar, energi ini memengaruhi siapa yang datang atau tidak datang ke dalam hidupmu. Orang yang merasa tidak layak dicintai, secara tidak sadar, akan memancarkan energi penolakan. Bahkan ketika mereka bilang, "Aku siap menikah," frekuensi batinnya justru berkata, "Aku takut terluka lagi." Maka jodoh pun ragu mendekat. Kedua, hukum resonansi dan mengapa jodoh tak akan salah alamat. Pernah dengar istilah jodoh tak akan tertukar? Secara spiritual, itu ada benarnya. Tapi, ada satu catatan penting. Jodoh juga tidak akan datang sebelum kamu sefrekuensi dengannya. Semesta bekerja melalui resonansi. Kamu menarik apa yang sesuai denganmu. Maka jika kamu penuh luka yang belum kamu sadari, kamu bisa jadi justru menarik pasangan yang juga penuh luka. Atau, kamu terus dipertemukan dengan orang yang tidak bisa tinggal lama, karena kamu sendiri belum siap untuk menetap. Energi spiritual rendah membuatmu cepat lelah dalam proses PDKT, mudah merasa tidak cukup baik, sering overthinking, dan membandingkan diri, menarik pasangan yang manipulatif atau tidak hadir secara emosional, cemas, takut ditinggalkan, atau bahkan takut komitmen tanpa kamu sadari. Padahal dari luar, kamu terlihat siap menikah. Ketiga, apa tanda energi spiritualmu rendah? Mari kita lebih jujur dan reflektif. Cek beberapa hal berikut, berapa banyak yang kamu rasakan. Pertama, kamu sering merasa hampa, walau aktivitasmu padat. Kedua, kamu menaruh harapan tinggi pada jodoh, tapi diam-diam takut akan cinta. Ketiga, kamu merasa tidak layak dicintai, apalagi oleh orang yang baik. Keempat, kamu terlalu keras pada diri sendiri, karena merasa harus jadi sempurna dulu sebelum mencintai. Kelima, kamu punya trauma masa lalu yang belum sepenuhnya pulih. Jika 3 atau lebih dari hal di atas terasa ngena, maka kemungkinan besar energimu memang sedang rendah. Tapi, ini bukan akhir. Justru, ini awal dari perjalanan spiritual yang akan mengubah cara kamu melihat cinta dan cara cinta menemukanmu. Keempat, meningkatkan energi spiritual agar siap menerima cinta. Berikut ini beberapa langkah konkret dan reflektif untuk menaikkan frekuensi spiritualmu agar jodoh datang. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu menjadi siap untuk menerimanya. A. Pulihkan relasi dengan diri sendiri. Cinta yang paling dalam dimulai dari relasi dengan diri sendiri. Makin kamu menolak bagian dari dirimu,
makin sulit kamu menerima cinta dari luar. Jodoh adalah cermin. Jika kamu membenci dirimu, kamu akan sulit menerima cinta tulus dari orang lain karena kamu tak percaya dirimu pantas. Latihan, tulis surat cinta untuk dirimu sendiri. Tulis, seakan kamu adalah sahabat yang paling mencintaimu. Apa yang ingin kamu katakan pada dirimu? B. Lepaskan harapan yang membebani. Terkadang, justru karena kamu terlalu berharap, kamu memancarkan rasa butuh. Energi butuh itu berat. Ia membuatmu tampak seperti orang yang sedang kehausan, bukan orang yang penuh dan siap berbagi. Dan, jujur saja, energi itu membuat orang lain menjauh. Gantilah aku butuh jodoh dengan aku siap berbagi cinta saat waktunya tepat. C. Sembuhkan trauma dan luka batin. Masa lalu yang belum sembuh akan menjadi filter yang memutarbalikkan makna cinta. Orang baik bisa tampak menakutkan. Hubungan sehat bisa terasa membosankan karena kamu terbiasa dengan pola yang destruktif. Pertimbangkan inner healing. Bisa lewat meditasi, journaling, konseling, atau bahkan dizikir penuh kesadaran. D. Naikkan vibrasi harianmu. Energi spiritual berkaitan erat dengan rutinitasmu. Apa yang kamu konsumsi, baca, dengar, dan pikirkan membentuk getaranmu setiap hari. Cobalah, dengarkan musik yang menenangkan, hindari gosip dan konten negatif. Baca buku atau kajian spiritual. Lakukan pernapasan sadar setiap pagi. Ucapkan afirmasi positif dengan tulus, bukan menghafal, tapi merasakan. E. Berdoa dengan koneksi, bukan sekadar permintaan. Doa bukan hanya tentang minta dikasih, tapi tentang menyambung diri dengan sang sumber. Energi spiritual akan terangkat ketika kamu tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan. Ucapkan doa sederhana. Tuhan, aku siap membuka hati. Aku percaya cinta akan datang saat aku siap menerima dan menjaganya. Kelima, jodoh adalah pertemuan dua energi yang saling menguatkan. Jangan lagi berpikir bahwa jodoh adalah tentang menambal kekurangan. Itu konsep lama yang hanya melanggengkan ketergantungan. Jodoh sejati adalah dua manusia utuh yang saling melengkapi dalam pertumbuhan spiritual mereka masing-masing. Artinya, kamu tidak harus sempurna dulu, tapi kamu harus jujur pada prosesmu. Kamu tidak harus bebas dari luka, tapi kamu bersedia menyembuhkan luka itu dengan sadar. Ketika energi spiritualmu mulai meningkat, kamu tidak hanya menarik pasangan, kamu mulai membedakan mana yang datang karena resonansi sejati, dan mana yang datang karena pola lama. Itulah titik di mana kamu tidak lagi sekadar menunggu jodoh, tapi menciptakan ruang yang aman bagi cinta untuk tinggal. Keenam, penutup. Cinta tidak pernah terlambat. Tapi kadang kita yang belum siap. Kalau kamu merasa cinta belum datang juga, jangan langsung bertanya, "Kenapa Tuhan belum kasih?" Coba tanya, "Apakah aku benar-benar siap menerima dengan cara yang sehat dan dewasa?" Karena cinta tidak datang hanya karena kamu ingin, cinta datang ketika kamu siap menjaga kehadirannya. Mungkin selama ini kamu sedang disiapkan untuk jadi rumah yang utuh, bukan hanya untuk ditinggali, tapi juga untuk menjadi tempat pulang yang damai bagi seseorang. Mulailah dari sini. Cintai dirimu dengan jujur. Rawat jiwamu dengan sabar. Naikkan energimu dengan disiplin. Dan lihat, semesta akan mulai membuka pintu yang tadinya tampak tertutup rapat. Ingat, jodoh tidak dicari, tidak dikejar. Ia ditarik oleh energi yang kamu pancarkan. Dan ketika kamu siap, cinta itu tidak akan pernah terlambat.